Wow, ya Aaron. Lagu Ali guys. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bayangkan sejenak, di suatu sudut dunia yang jauh dari Indonesia, di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat yang berbeda budaya, bahasa, dan tradisi, tiba-tiba terdengar lantunan lagu religi berbahasa Indonesia. Nada yang lembut, lirik yang penuh makna, dan suasana yang menenangkan perlahan mengisi ruang. Mungkin bagi sebagian orang ini terdengar seperti hal yang biasa. Namun jika kita renungkan lebih dalam, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dulu mungkin sulit dipercaya, kini menjadi kenyataan yang perlahan namun pasti mulai terlihat. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun, ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita sendiri, yaitu kekuatan musik religi Indonesia. Musik yang tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana penyampaian pesan-pesan kebaikan, kedamaian, dan nilai-nilai spiritual yang begitu dalam. Dulu, mungkin kita berpikir bahwa lagu-lagu religi Indonesia hanya akan bergaung di dalam negeri. Hanya dinyanyikan di masjid-masjid lokal, di acara pengajian, atau di bulan Ramadan di lingkungan sekitar kita. Kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, lagu-lagu tersebut akan melintasi batas negara, melampaui perbedaan bahasa, dan menyentuh hati orang-orang dari berbagai belahan dunia. Namun kenyataannya, hal itu kini mulai terjadi. Lagu-lagu religi Indonesia perlahan mulai dikenal di luar negeri, bukan karena promosi besar-besaran atau kampanye internasional yang masif, melainkan karena kekuatan alami dari musik itu sendiri. Sebuah kekuatan yang mampu menyentuh hati siapa saja, tanpa harus memahami setiap kata yang dinyanyikan. Ada sebuah kisah menarik yang menggambarkan fenomena ini dengan sangat nyata. Seorang warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tepatnya di sebuah kota besar di China, secara tidak sengaja mendengar sesuatu yang begitu familiar di telinganya. Di tengah suasana masjid yang tenang pada hari Jumat, terdengar lantunan lagu religi dari Indonesia. Lagu yang biasa ia dengar di tanah air, kini menggema di tempat yang jauh dari rumah. Awalnya ia mungkin ragu, apakah benar yang ia dengar adalah lagu dari Indonesia? Namun setelah mencoba mencari sumber suara tersebut, keraguannya berubah menjadi rasa takjub. Lagu itu memang benar berasal dari Indonesia. Lagu yang selama ini begitu dekat dengan kehidupan sehari-harinya, kini diputar di masjid luar negeri, didengarkan oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Momen itu bukan hanya sekedar kejutan kecil. Itu adalah bukti nyata bahwa musik memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahwa sebuah lagu bisa menembus batas geografis dan budaya, membawa pesan yang sama kepada siapa saja yang mendengarnya. Yang lebih menarik lagi, fenomena ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Di negara lain, lagu-lagu religi Indonesia juga mulai dikenal dan bahkan dibawakan oleh musisi atau kelompok lokal. Salah satu contohnya adalah sebuah lagu religi yang dikenal luas di Indonesia yang ternyata pernah dibawakan di sebuah acara televisi di luar negeri. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari para juri dan penonton. Meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami arti dari setiap liriknya, namun mereka bisa merasakan emosi yang disampaikan. Mereka bisa merasakan ketulusan, harapan, dan cinta kepada Tuhan yang terpancar dari lagu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa musik Distuitilna memiliki bahasa universal. Bahasa yang tidak membutuhkan terjemahan karena langsung berbicara kepada hati. Di belahan dunia lain, tepatnya di Eropa, fenomena serupa juga terjadi. Lagu-lagu religi Indonesia yang sederhana namun penuh makna mulai dinyanyikan oleh komunitas-komunitas kecil.
Bahkan ada kelompok ibu-ibu yang dengan penuh semangat membawakan lagu-lagu tersebut dalam kegiatan mereka. Mungkin dengan pelafalan yang tidak sempurna, namun dengan perasaan yang tulus. Pemandangan seperti ini tentu saja menimbulkan rasa haru dan bangga. Bagaimana tidak, karya anak bangsa yang mungkin selama ini kita anggap biasa saja, ternyata mampu memberikan dampak yang begitu besar di luar sana. Lagu-lagu yang sering kita dengar sejak kecil, yang mungkin kita nyanyikan tanpa terlalu memikirkan maknanya, ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Lalu muncul pertanyaan yang menarik. Mengapa lagu religi Indonesia bisa diterima dengan begitu baik di berbagai negara? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Salah satu jawabannya terletak pada kesederhanaannya. Lagu-lagu religi Indonesia umumnya tidak menggunakan lirik yang terlalu rumit. Kata-katanya sederhana, mudah dipahami, dan langsung menyentuh inti dari pesan yang ingin disampaikan. Tentang harapan, tentang doa, tentang cinta kepada Tuhan, dan tentang keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, melodi yang digunakan juga cenderung lembut dan menenangkan. Tidak terlalu kompleks, namun justru disitulah letak keindahannya. Melodi yang sederhana membuat lagu tersebut mudah diingat dan mudah dinyanyikan oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang baru pertama kali mendengarnya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai yang dibawa oleh lagu tersebut. Nilai-nilai seperti kedamaian, kasih sayang, dan keikhlasan adalah nilai universal yang dapat diterima oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Inilah yang membuat lagu religi Indonesia memiliki daya tarik yang luas. Di era digital seperti sekarang, penyebaran musik juga menjadi jauh lebih mudah. Platform seperti media sosial dan layanan streaming memungkinkan sebuah lagu untuk dengan cepat menjangkau pendengar di seluruh dunia. Tidak perlu lagi melalui jalur distribusi tradisional yang rumit. Cukup dengan satu klik, sebuah lagu bisa didengar oleh jutaan orang di berbagai negara. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mungkin paling penting, yaitu keaslian dan ketulusan. Lagu religi Indonesia umumnya dibuat dengan niat yang tulus, bukan hanya untuk hiburan atau keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan penyampaian pesan kebaikan. Ketulusan ini yang kemudian terasa oleh pendengar, bahkan jika mereka tidak memahami bahasanya. Fenomena ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa kita memiliki sesuatu yang berharga, sesuatu yang mungkin selama ini kurang kita hargai. Kita seringkali lebih bangga dengan budaya atau karya dari luar negeri, sementara karya sendiri justru kita anggap biasa saja. Padahal kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Dunia mulai melihat dan mengapresiasi apa yang kita miliki. Dunia mulai mendengarkan suara kita melalui lagu-lagu yang kita ciptakan. Ini juga menjadi pengingat bahwa dakwah tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang formal atau kaku. Musik bisa menjadi salah satu media yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dengan cara yang lembut, tidak memaksa, namun tetap mampu menyentuh hati. Bayangkan jika fenomena ini terus berkembang. Jika semakin banyak lagu religi Indonesia yang dikenal di luar negeri, jika semakin banyak orang dari berbagai negara yang mendengarkan dan merasakan pesan yang kita sampaikan. Ini bukan hanya tentang musik, tetapi juga tentang bagaimana kita memperkenalkan nilai-nilai kita kepada dunia. Pada akhirnya, ini adalah tentang kebanggaan. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap budaya dan karya kita sendiri. Dan juga tentang harapan bahwa suatu hari nanti, suara dari Indonesia akan semakin terdengar di kancah global, membawa pesan kedamaian dan kebaikan kepada seluruh dunia. Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa sebuah lagu sederhana bisa membawa dampak sebesar ini. Namun inilah kenyataannya. Musik memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ketika musik itu dipadukan dengan niat yang tulus dan pesan yang baik, maka hasilnya bisa melampaui apa yang kita bayangkan. Jadi, ketika suatu hari nanti kita mendengar lagu religi Indonesia diputar di tempat yang jauh, di negeri yang belum pernah kita kunjungi, jangan hanya merasa terkejut, rasakan juga kebanggaan. Karena itu adalah bukti bahwa karya kita memiliki arti, bahwa suara kita didengar, dan bahwa pesan yang kita bawa telah sampai ke hati orang-orang di seluruh dunia.